ingat ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara kalau Jokowi bilang anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Semuanya seperti disetting untuk menyambut putusan Mahkamah Konstitusi yang kelihatannya akan memuluskan jalan itu. Presiden Jokowi diyakini akan segera meninggalkan PDIP setelah anak bungsunya Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidaknyamanan keluarga Jokowi terhadap partai yang dipimpin oleh Megawati tersebut. Bergabungnya Kaisang ke PSI membuat publik semakin tidak percaya dengan Jokowi. Bagaimana mungkin di internal keluarganya sendiri dapat berbeda pandangan, padahal PDIP telah mati-matian untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi baik saat menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kelemahannya karena tidak dapat memberikan kepercayaan di lingkungan terkecil sekalipun, yakni keluarganya. Apalagi di lingkungan yang lebih besar, yakni negara. Publik melihat dengan masuknya Kaisang ke PSI menunjukkan keluarga Jokowi tidak terlalu nyaman dengan PDIP yang merupakan parpol yang membesarkan namanya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sewaktu-waktu sangat mungkin Jokowi berbeda pandangan serta meninggalkan PDIP sebagai parpol yang telah membesarkannya. Kaisang saja tidak selesai oleh Jokowi. Bagaimana dengan dirinya? Publik yakin dalam waktu yang tidak begitu lama Jokowi akan meninggalkan PDIP jika ada hal yang prinsipal yang tidak sejalan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan, itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tetapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Bukan yang sekedar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Selain itu, bisa jadi dukungan kepada Ganjar oleh Jokowi dan keluarganya masih setengah hati. Sehingga pada akhirnya dimunculkan Kaisang yang justru memilih PSI sebagai tempat berlabuhnya. Tidak hanya itu, kemungkinan keluarga Jokowi merasa terkekang dengan berbagai macam tekanan dari PDIP. Bahkan bisa jadi tidak suka dengan stempel petugas partai. Sehingga pada akhirnya perlahan membuat perlawanan secara terbuka dimulai dari Kaisang. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah.
legal formal loh. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal. Sementara itu, PDIP yang memiliki aturan bagi keluarga kader untuk tidak boleh bergabung ke partai lain. Akan tetapi, putra Jokowi, Kaisang Pangarep malah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa Jokowi pasti paham akan aturan tersebut. Adapun larangan itu diatur dalam ADART PDIP nomor 25A. Jokowi paham dengan resiko yang bakal ditelannya pasca Kaisang bergabung ke PSI, yakni pemecatan. Silakan, Bro Giring. Ini versi besar ya? Jadi besar Terus loh. saya aja nggak sebesar ini, Mas. Ya, yuk. Ya. Aslinya. Aslinya. Ya ini versi gua. Kita foto dulu lah ya. Mantan Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, meletakkan dan menyerahkan mandat Ketua Umum kepada para Dewan Pembina PSI. Giring menjelaskan, maksud dari pernyataan tersebut, ia menjalankan tradisi yang sedang ditetapkan oleh PSI, yaitu Ketua Umum hanya 1 periode. Itu tradisi yang harus dijaga. Giring menuturkan, PSI merupakan milik anak muda, sedangkan ia sudah bukan lagi anak muda. Karena itu, ia menyebut akan mengembalikan PSI kepada pemiliknya yang merupakan anak muda. Ia mengaku sudah berumur 40 tahun. Saatnya mengembalikan ke anak muda agar anak muda lebih banyak lagi yang masuk PSI untuk berjuang bersama PSI. Karena disinilah partai di mana ia memberikan peran sebesar-besarnya untuk anak muda. Ia mengatakan PSI membuka kesempatan kepada anak muda yang ingin terjun ke politik. Baginya, PSI adalah ruang yang tepat bagi anak muda belajar politik. Ia mengembalikan ke anak muda adalah membuka kesempatan anak muda untuk masuk ke politik. Karena semua tahu entry barirnya anak muda masuk politik adalah 1 mahar, kedua adalah biaya kampanye yang mahal. Lebih lanjut ia mengatakan tetap akan di PSI meski masa jabatannya sebagai ketua umum berakhir. Ia menekankan tidak akan pindah. Giring menyampaikan pernyataannya dalam video yang diunggah di Instagram resminya. Giring mengungkit ria-ria politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu. Giring menceritakan dirinya yang menginjak usia 40 tahun beberapa minggu lalu. Ia mengaku mendapatkan banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta. Giring juga mengungkit dirinya sudah tua. Karena itu, Giring mengaku siap mengembalikan partai ke tangan pemilih asli, yakni anak muda. Oleh karena itu saya dalam hati saya punya kewajiban penting untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi dari orang-orang yang saya sayangi dan saya hormati. Dan di mana momen itu saya bilang begini, saya ngomong begini. Apabila Pak Jokowi atau keluarganya masuk ke PSI, detik itu juga saya siap melepaskan jabatan saya sebagai ketua umum. Oleh karena itu, di sore hari ini kita berikan apresiasi yang paling kencang buat Pak Jokowi. Boleh kita tepuk tangan buat Pak Jokowi, buat Bro Kaisang, dan juga buat para Dewan Pembina yang luar biasa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Bro and sis, saya bukan ahli politik, strategi politik seperti Bro Jen, Bro Ipul, Bro Ete. Saya juga kalau lagi diwawancara ngomongnya nggak selancar Mas Waketum, Sis Grace atau Sis Isyana. Saya kalau bergadang masih kalah hebat sama Gustin. Kalau buat ngolah-ngolah orang masih kalah sama Bro, bukan Bro Kamar sama Bro Yuli. Kalau megang mic buat pidato masih kalah jauh sama Bro Melki. Tapi untuk cinta, ketulusan, dan pengorbanan untuk partai ini, kalian boleh puji saya. Maka ketika Tuhan dan alam semesta mengabulkan doa kita semua dan seluruh pengurus Partai Solidaritas Indonesia, hari ini adalah anugerah terbesar partai ini. Karena mulai hari ini Jokowisme itu tidak hanya sebuah ideologi yang lahir dari PSI. Mulai hari ini Jokowi bukan hanya bapak ideologi dari partai ini. Karena mulai hari ini
Jokowi hadir secara biologis di partai ini. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Kris Natali, menjawab pertanyaan tentang kebijakan internal partainya yang langsung menetapkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI. Padahal, Kaisang baru bergabung ke PSI 2 hari lalu. Kris menjelaskan, Kaisang menjadi Ketua Umum PSI ketiga setelah didukung oleh 38 DPW PSI seluruh Indonesia. Ia juga menyebut, kursi Ketua Umum yang tadinya ditempati Giring Ganesa, sekarang diduduki Kaisang merupakan bentuk regenerasi. Hal tersebut juga sepenuhnya disetujui oleh mantan vokalis Niji itu yang merupakan Ketua Umum kedua. Adapun Ketua Umum PSI pertama adalah Kris Natali sendiri. Kris menyentil, partai politik senior yang sudah berusia tua tidak ada regenerasi Ketua Umum, padahal memiliki kaderisasi yang lebih baik dari PSI.